Tapi selama pernikahan Ibu Yuyun dan Fajar ini, Ibu sendiri komunikasi ke Yuyun seperti apa? Saya komunikasi waktu masih ada ibunya. Waktu masih ada Ibu? Ibunya begitu menikahkan Fajar itu meninggal. Itu biaya untuk ibunya di rumah sakit itu dari saya. Ya, ini ibu yang usia sudah senja 78 tahun, tapi ibu masih sehat. Pertama-tama saya mau sedikit cerita mengenai perkembangan dari case-nya Mas Fajar Umbara. Beberapa minggu yang lalu saya sudah melakukan komunikasi dengan pihak pelapor, dalam hal ini PH-nya Ibu Yuyun. Puji Tuhan kami waktu itu bisa bertemu. Usaha saya sebelum Lebaran sampai yang kemarin setelah Lebaran kami ketemu di daerah Sudirman. Dalam isi pertemuan itu kami menyampaikan ya niat baik kita dari awal, bila mana dalam pertemuan itu kita yang paling pertama itu apakah masih punya pintu maaf dari Ibu Yuyun terhadap klien kita Mas Fajar. Setelah kita komunikasi panjang lebar dengan tim PH-nya, kebetulan Ibu Yuyun waktu itu ada di situ, tapi Ibu Yuyun tidak datang duduk semeja dengan kita. Jadi kita tuh kayak begitu kita sampaikan ke PH-nya, terus PH-nya langsung sampaikan ke Ibu Yuyun. Dalam pertemuan itu kita ngobrol cair, santai, tapi sangat disayangkan usaha kita yang sudah sebelum Lebaran komunikasi intens terus dengan PH-nya, tapi hasilnya deadlock. Ibu Yuyun tetap pada pendiriannya, tetap melihat proses terhadap Mas Fajar sampai mungkin ke persidangan. Jadi dia tidak ada lagi pintu maafnya terhadap Mas Fajar. Nah, itulah saya tujuannya untuk menyampaikan ke teman-teman bahwa Ibu Yuyun sudah tidak lagi punya pintu maafnya terhadap Mas Fajar. Ya, makanya saya sudah sampaikan ke Mas Fajar beberapa hari yang lalu juga. Saya datang ke Polres Tangsel, saya bilang, Mas, usaha yang kita lakukan selama ini dalam arti untuk memfasilitasi pertemuan dengan pihak Ibu Yuyun kami sudah lakukan semaksimal mungkin, tetapi hasilnya Ibu Yuyun tetap pada pendiriannya. Dia tidak membuka pintu maaf untuk Mas Fajar. Ya. Setelah itu saya sampaikan ke mamanya Mas Fajar, Bunda Nani. Beliau juga menerima karena itu merupakan haknya Ibu Yuyun. Ya. Tetapi agak disayangkan kami membaca, menonton beberapa berita yang istrinya itu sebenarnya sangat memfitnah. Salah satu contoh dalam video yang kami buka, rekamannya itu menuduh kalau Mas Fajar itu psikopat. Itu tuduhan yang tidak main-main. Ya, itu tuduhan yang sangat serius. Karena pertama, kenapa dia sampai menuduhkan Mas Fajar itu mengalami psikopat? Apakah dia mempunyai bukti rekaman medik dari dokter? Saya rasa dia tidak mempunyai itu. Makanya kemarin saya sudah konsultasi juga di Polda Metro Jaya. Tetapi sekarang kan kalau yang namanya berkaitan dengan Undang-Undang UTI itu tidak bisa lagi diwakili aturan Pak Kapolri yang baru. Ya. Jadi harus pihak korban yang datang melapor. Nah, kendalanya kita di situ.
Ya, kendalanya kita di situ karena Mas Fajar sekarang kan lagi ditahan. Jadi dia tidak bisa untuk melakukan upaya hukum itu. Tapi kita tetap simpan semua berita-berita, termasuk salah satu berita yang Ibu Yuyun sampaikan di depan media tanggal 14 bulan 4 2021. Beliau mengatakan karena saya pernah, katanya saya pernah mukul orang FPI, saya pernah mukulin Provos, Kopassus. Dia nuduh seperti itu ke Mas Fajar, padahal Mas Fajar tidak pernah melakukan itu. Tunjukin mana orang yang menjadi korban pemukulan dari Mas Fajar, karena ini tuduhan yang sangat serius. Ini untuk keselamatan Mas Fajar ke depannya. Ya. Ini tidak main-main dia tuduhan seperti ini. Makanya kita juga dalam waktu dekat saya akan ke Dewan Pers untuk mengklarifikasi berita ini. Apakah dia mengatakan ini punya dasar atau tidak? Ya. Dan itu saya tidak main-main. Untung saja sekarang itu ada aturan baru itu. Aturan yang tidak bisa lagi diwakili dalam hal undang-undang TI itu tidak bisa lagi diwakili oleh kuasa. Harus korbannya sendiri yang datang untuk melapor. Ya. Jadi makanya saya kemarin sudah konsultasi. Hanya tadi posisinya itu Mas Fajar hanya di dalam. Kalau tidak kita sudah melakukan upaya pelaporan balik terhadap hal-hal yang seperti ini tadi. Untuk upaya mediasinya sudah berapa kali dilakukan? Ya, kita sudah lakukan 1 kali. Tetapi rasanya tidak mungkin untuk kedua kali lagi. Karena kan waktunya kita juga kan berjalan terus. Kecuali Mas Fajar sendiri itu tidak lagi ditahan. Nah, proses penahanan ini kan hari demi hari itu kan dihitung. Kalau sudah dilimpahkan, sudah P19, apalagi sampai P21 udah tahap 2, ya buat apa lagi damai. Ya, makanya kita, Mas Fajar juga udah kekeh, sudah dia tidak mau lagi untuk memfasilitasi untuk mempertemukan dengan Ibu Yuyun. Ya, kecuali kalau Ibu Yuyun sendiri yang mau untuk berdamai. Dan kita masih punya bukti-bukti yang lain berkaitan dengan statementnya dia. Ya, dan itu yang kita akan bongkar selanjutnya. Ya, ini semua Mas Fajar sudah kasih semua, dia punya kronologisnya, dia punya chattingan apa segala macam. Nah, termasuk mamanya Fajar juga mengetahui juga untuk hal-hal seperti itu. Ya. Mungkin ada yang disampaikan oleh Iya. Hani sendiri untuk Coba Mama sampaikan ke teman-teman untuk klarifikasi berkaitan dengan yang tuduhan tentang Mas Fajar itu psikopat. Iya. Yang saya dengar Fajar bicara di Yuyun. Iya. Yuyun bicara di TV. Iya. Ya, Fajar itu ngakunya sutradara, tapi dia bukan sutradara. Padahal Fajar sudah menyelesaikan 3 film. Dia bukan sutradara. Di satu itu anak saya juga dengar semua ya. Kok begitu sih? Ya udah, itu karena dia itu sih ngomongnya ngawur karena nggak pernah tahu kita. Terus apa lagi yang dia omong itu? Iya, berkaitan dengan pernikahan, Mama waktu nikahnya datang atau tidak? Oh, saya tidak tahu pernikahan mereka berdua karena tidak minta izin ke saya. Padahal saya pakai dari bapaknya kan, saya satu-satunya orang tua. Harusnya dia minta izin ke saya kalau mau nikahin Yuyun dengan Fajar. Tapi saya nggak tahu. Tahu udah jadi, itu ibunya Yuyun yang maksa. Udah jadi, dia datang ke rumah udah jadi. Wah gimana, saya sebenarnya suka sama Yuyun itu. Karena dia punya perilaku kurang baik untuk jadi istri. Jadi saya menikahkan anak saya tuh yang jadi istri yang baik, bukan untuk istri sembarangan. tidak baik seperti apa, Bunda? Dia punya anak dengan orang tidak nikah. Jadi apa itu? Nggak baik kan? Ya. Dan anaknya satu tuh tidak pernah nikah. Sampai sekarang belum pernah nikah. Bu, terkait katanya dari pihak Yuyun juga pernah sering melakukan kekerasan itu Fajar Umbara itu, betul nggak sih Bu? Ini dulu Fajar pernah sering, Fajar kru film ya, di film apa saja suka ikut gitu. Aduh, kalau
ribut soal dengan tentara itu. Fajar punya istri sebelumnya Yuyun itu Gita, itu artis film yang kerja di perusahaan film juga, yang menyutradarai Anggi Unggara, anak saya bungsu. Nah itu yang dipakai tentara-tentara dari itu mana sih Payung yang di sebelah utara tuh, itu pakai tentara itu ada 20 orang tentara yang pakai tentara yang nah itu mengganggu istrinya, mengganggu kita gitu. Kita ya Langkah hukum selanjutnya Pak, yang Iya. Ibu sampaikan. Ya, langkah hukum itu tadi karena sekarang kan kita hanya berpatokan terhadap bukti yang ada. Kita ada konsultasi juga kemarin ke Polda Metro Jaya. Ya, itu tadi bukti kita ada. Tetapi karena peraturan sekarang tuh dari Pak Kapolri yang baru, kalau untuk yang namanya itu Undang-Undang TI itu tidak bisa lagi diwakilkan. Ya, tidak bisa dikuasakan ke kita sebagai PH-nya, tetapi harus si Mas Fajar sendiri yang untuk datang untuk melapor. Artinya kapan saja nanti setelah Mas Fajar keluar, sudah menjalani proses hukumnya, kita bisa melakukan kibalik. Keinginan dari Bunda Nani sendiri mungkin ada yang diucapkan. Keinginan dari ibu Terhadap kasus ini. ini saya hanya mengatakan bahwa apa yang dikatakan Yuyun itu nol, tidak ada bukti sama itu. Dia nggak tahu dari mana itu asalnya ya kata-kata itu semua, tapi kok dia bisa ngomong gitu, jadi saya heran juga. Ini terserah nanti bagaimana pertemuan Fajar dengan itu. Termasuk yang Mbak Fajar psikopat itu Nggak ada, tidak benar gitu. nggak. Anak saya pintar sekali Fajar tuh, mana psikopat bisa ngarang film macam-macam. betul ya. Tapi selama ini selama pernikahan Ibu Yuyun dan Fajar ini, Ibu sendiri komunikasi ke Yuyun seperti apa? Saya komunikasi waktu masih ada ibunya. Waktu masih di Ibunya begitu menikahkan Fajar itu meninggal. Itu biaya untuk ibunya di rumah sakit itu dari saya. Dari Ibu Nani sendiri. Ya. Berarti setelah ibunya meninggal belum ada komunikasi lagi sama Yuyun? Enggak. Saya juga nggak tahu Yuyun dinikahkan tiba-tiba karena ibunya minta supaya Fajar itu ada pegangan. Yuyunnya ada pegangan laki-laki yang mau memelihara dia gitu. Jadi untuk boncengan itu. Bang, tuduhan yang Mbak Yuyun mau dilempar dari balkon itu benar nggak Bang? Sama Bang Fajar? Yang ngomong siapa itu? Iya. Nonsen. Apa yang dikatakan Yuyun tidak ada, tidak pernah itu. Jadi dalam percakapan mereka tentang dia yang katakan bahwa Mas Fajar itu mau lemparkan dia dari balkon, bukan seperti itu. Yang sebenarnya itu chattingan dia dengan Mas Fajar. Mas Fajar bilang kalau kamu mau bunuh diri mau lompat aja dari balkon. Itu chattingan mereka, bukan Mas Fajar yang dorong dia atau melakukan percobaan untuk melakukan bunuh diri terhadap dia, bukan. Jadi ada chattingannya itu di situ. Ini chattingnya ada itu. Balkon di mana ya? Kita di rumah nggak ada balkon. Nah, balkon di apartemen toh. Jadi bukan Mas Fajar mendorong atau apa, tidak. Dia ngamuk-ngamuk, mereka beribut di percakapan. Mas Fajar mengatakan kalau kamu pengen bunuh diri lompat aja dari balkon. Nah, akhirnya dijawablah kamu ajalah yang lompat. Gitu. Jadi tidak ada itu. Ini ada percakapannya kok. Untuk pemukulan terhadap anaknya itu memar-memar. Untuk memar itu saya bilang tadi, kalau dari versinya Mas Fajar, itu kan anak itu sebelum mereka itu beberapa hari setelah mereka berantem itu ada anak itu datang urut, tangan itu memang udah ada kesleo sebelumnya. Tibalah mereka berantem itu, mungkin jambak-jambakan atau anak ini mungkin melakukan pemukulan juga, balasan karena ini kan sudah remaja toh, dia sudah besar, mungkin dia mau Mukul Fajar juga. Fajar juga atau apa, intinya tangannya tadi yang
kesleo itu kesentuh lagi. Nah, itu versinya dari Mas Fajar. Ya, nanti kita lihat di persidangannya, kita di sana udah bisa untuk lebih terbuka toh. Ya, tekniknya itu yang saya tahu dari Mas Fajar. Kalau katakan dia bilang saya tidak ada melakukan pemukulan di tangan itu. Kalau saya mukul mah kenapa saya harus cari jari kelingkingnya? Saya cari aja di mukanya. Kenapa mesti saya harus ke jari kelingking? Masa saya pukulnya ke jari kelingking? Nah, logika juga sih. Ada bukti yang sudah Mas Fajar sertakan mungkin? Ada di kita sebagian, kita udah screenshot semua mengenai percakapan-percakapan mereka. Nantilah di persidangan nanti teman-teman juga akan hadir kok di sana. Ya, Mas Fajar kok sekarang udah tidak mau ini lagi. Artinya dia udah di kelas, sekarang dia menjalankan proses ini, pengen cepat selesai. Habis itu mungkin baru kita ambil langkah hukum selanjutnya. Kendalanya itu tadi karena Mas Fajar sudah ditahan, maka dia tidak bisa melakukan upaya hukum terhadap dirinya, terhadap laporan balik tadi itu. Karena dia peraturan sekarang toh. Nah, Ya Bu, mungkin ada kabar berita juga kok kalau Mas Fajar itu membawa lari uang, itu mungkin seperti apa Pak? sampai hari ini saya belum mendengar itu dari Mas Fajar. Ya, saya tidak pernah mendengar. Kalau memang ada buktinya nggak apa-apa, tunjukin aja. Siapa tahu benar. Tapi kan setahu ini Mas Fajar tidak pernah menceritakan tentang bawa kabur uang itu. Tetapi yang Mas Fajar katakan, uang mereka lakukan pinjaman untuk pembuatan film, Ya. itu ada. Itu yang barang-barang. Tapi kalau mengenai itu yang bawa kabur uang apa segala macam itu, tunjukin aja buktinya. Bawa kabur uangnya siapa, berapa jumlahnya, di mana dia kaburnya uang itu. Nah, datang aja kan, kalau seandainya ada orang itu yang merasa dikorbankan, kita fasilitasi untuk ketemu dengan Mas Fajar kok. Intinya uangnya uang apa, benar dibawa kabur atau tidak. Karena Mas Fajar tidak pernah menceritakan itu ke kita. Ibu, ada kekecewaan sendiri mungkin terhadap menantu karena anak ibu sudah dijebloskan? Ada apa? Ada kekecewaan yang ibu rasakan? Sangat kecewa. Dia udah nggak pernah sholat, nggak pernah, nggak punya agama, nggak pernah menjaga sholat. Bagaimana? Orang hidup tidak sholat, tidak apa. Kalau kita kasih tahu, jadul. Cuman 5 hari nginep di rumah saya. Ya dulu juga pernah lah ibundanya Fajar cerita bahwa Ibu Yuyun itu dulu sempat di rumahnya beberapa bulan lah, mama bantu toh. Sebelum besar, masih sekolah SMP, SMA. Pernah di rumah saya, itu nginep di rumah saya, tidurnya sekamar dengan saya. Karena kamar saya 4, jadi ada 2 tempat tidur. Yang dari Fajar ini aja. Ya, itu bisa dibacakan? Oke, ini aku cuma kasih tahu aja ke teman-teman dia, ini Fajar nitip surat aja ke saya. Bacakan boleh aja Bang? Dibacakan aja. Bacakan lo. Dibacakan aja Bang? Aku dibacakan aja ya. Ini tadi dia kasih surat ke kita. Sumpah mubahala adalah fasilitas canggih dari Allah dalam rangka membongkar kebohongan antara kedua belah pihak yang berselisih, yang diatur dalam surat Ali Imran ayat 16 dan telah dicontohkan oleh Nabi, sahabat, taibin dan para solihin. Sebagai muslim maka wajar bagi saya untuk menggunakan fasilitas canggih ini demi meluruskan fitnah dan agar menjadi solusi alternatif sekaligus syiar Islam dengan tidak merubah status hukum yang saya jalani tentunya. Pihak Yuyun dan Hari Alam Wibowo hanya perlu merespon tulisan ini dengan jawaban singkat seperti kami terima, iya, siap, boleh, silakan dan seterusnya, yang intinya menyetujui. Saya Fajar Umbara bersumpah atas nama Allah bahwa kalau apa yang dilaporkan oleh Yuyun Sukawati dan anaknya yang telah mereka viralkan bahwa saya mencederai apalagi sampai mematahkan jari tangan anak Yuyun Hari dengan memukulnya itu benar, maka siap mati. Kalau apa yang dituduhkan itu dia pukul tangan itu sampai patah, dia bersumpah, dia bilang dia siap mati.
dalam hitungan beberapa hari ke depan sebagai bukti kebenaran mereka. Tapi jika sebaliknya, maka cederanya tangan anaknya itu akibat dia memukul saya yang sebelumnya dia memukul tembok lantaran bertengkar dengan Yuyun, ibunya, maka kematian itu siap. Ikhlas mereka terima lantaran kedustaan besar mereka. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, menjadi ilmu dan huju. Kalau mereka, Yuyun dan anaknya menolak untuk melakukan mubahalah ini, berarti membuktikan mereka ciut, takut akan dampaknya. Artinya mereka berdua pembohong besar yang telah membohongi aparat negara dan masyarakat Indonesia dan telah melakukan dosa jariah yang tidak akan putus jika mereka tidak mengklarifikasi dan menceritakan dengan sejujur-jujurnya yang sebenar-benarnya terjadi. Ya. Wahu halam muahik itikwamit torik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fajar Umbara, Kamis 3 Juni 2021. Salam untuk teman-teman semua, budayawan, seniman, dan salik suluk dan se-Nusantara. Demikian. Ini suratnya. Baliknya Bang. Oke. Udah, Ibu? Oke. Ya. Demikian teman-teman, sepenggal kita punya klarifikasi, kita punya perkembangan mengenai status hukumnya Mas Fajar Umbara. Nanti untuk update selanjutnya nanti saya akan kabar. Ya, terima kasih. Selamat sore semuanya.